kolesterol tinggi. Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Planstanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Lihat baiknya, jadilah optimis. Good News Today, Senin hingga Jumat jam 4 sore. Fitbar, snacking with no worry. Kolesterol tinggi. Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Planstanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Kejadiannya di sini, Mas. Kita bawa motor kencang, des. Sampean bawa motor, Kencang, lumayan kencang. Nah, oleng, nah kita jatuh pas di lubang ini karena langsung jatuh di sini juga. Jatuhnya langsung di sini. Nggak terpelanting atau Kita hanya mental kan, kita oleng itu posisi kita mental, Mas. ya? Jangan rusak nih bang. Betul. Ya kan banyak banget pasti di Jakarta. Iya. Tanggapan abang bagaimana? Ya tanggapan kami dari wilayah kalau bisa diperbaikin. Karena ini bahaya ini kalau hujan. Sering banyak yang jatuh. Sering banyak yang jatuh motor. Pemirsa, maut bisa datang tiba-tiba kapan saja di mana saja. Salah satunya adalah di area fasilitas umum seperti jembatan dan jalan raya. Robohnya salah satu jembatan penyeberangan orang di ibu kota Jakarta akhir September 2016 menjadi tanda ancaman maut rentan mengintai siapa saja termasuk Anda. Sedikit lengah atau abai terhadap kondisi fasilitas umum, nyawa menjadi taruhannya. Tidak heran kalau di tahun 2015 saja hampir 600 orang tewas di jalan ibu kota. Sedangkan yang mengalami luka-luka mencapai 6.700 orang. Lalu apa yang salah dengan fasilitas umum di ibu kota seperti jalan raya, jembatan dan sebagainya? Gara-gara pemeliharaan yang minim atau jangan-jangan ada kepentingan bisnis yang menjadi prioritas? Inilah News Story Insight. Karat jembatan penyeberangan orang ini menjadi saksi terjatuhnya belasan orang saat berteduh menghindari hujan. Peristiwa naas yang terjadi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini, selain dipicu angin kencang, diduga juga disebabkan oleh keberadaan papan reklame yang menempel ke jembatan melanggar aturan. Jadi itu waktu mau pukul 3-an, saya sama teman saya mau pulang menuju stasiun Pasar Minggu. Kondisi cuaca itu waktu itu dimulai dengan petir-petir, petirnya lumayan keras, lumayan sampai mau ke bawah gitu. Jadinya ketika biasanya kita nyabrang jadi nggak pernah lihat JPO-nya itu. Biasanya langsung nyabrang aja gitu. Tapi karena memang petirnya tuh ngeri, ya udah karena itu kita juga rada keburu-buru habis asar ada acara, terus ya udah kita coba mau naik JPO-nya. Temen saya nyaring naik JPO. Nah, naik JPO pas udah di atas, hujannya makin deras, hujan angin. Sebenarnya itu bawa payung, tapi payungnya aja mau terbang gitu kan. Ya udah di situ lihat ada beberapa orang neduh. Ya udahlah kita neduh dulu, makin anginnya makin kenceng, terus tiangnya itu tiang pertama tiang pegangannya itu jatuh. Sebenarnya udah batin sih, ini kalau jatuh gimana ya. Terus
tiangnya pegangannya itu yang jatuh dulu. Nah ketika udah jatuh, ada billboard juga ikut jatuh ternyata. Nah waktu udah billboardnya udah jatuh, semua di situ ikut jatuh. Sebelum rubuh dia udah bunyi duluan, krek-krek, baru langsung rubuh. Bunyi apaan Bang? Krek-krek. Itu iya besi gitu. Besi, ya? Nah itu sebenarnya angin nggak masalah. Itu cuma ada reklamer aja, ada belakang sama depan gitu. Nah akhirnya rubuh, makanya itu dia berat gitu. Jadi angin nggak bisa nggak bisa lolos, jadi kependem semua. Sama reklamer. Nah reklamer. Nah, emang reklamanya seberapa besar sih? Ya kira-kira 1 meter lebih lah Pak. Di luar insiden di Pasar Minggu, sejumlah kecelakaan lalu lintas hampir terjadi setiap hari di jalanan ibu kota Jakarta. Data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyebutkan, hingga awal Agustus 2016 saja telah terjadi 3.738 kecelakaan lalu lintas. Korban meninggal dunia tercatat berjumlah 453 orang. Ada beragam faktor yang membuat tingginya angka kematian di jalan raya ini. Salah satunya adalah akibat kondisi sarana fasilitas umum transportasi Jakarta yang sudah berumur tua, kurang perawatan, dan bahkan ada yang tak lagi berfungsi. Terlebih, di tengah musim penghujan dan gencarnya pembangunan ibu kota, jalan-jalan Jakarta cenderung mengalami kerusakan. Gelombang dan genangan yang menganga di jalan sudah barang tentu membahayakan para pengguna jalan. Dengan angka korban kematian yang tak sedikit, aspek keamanan dan keselamatan warga di jalan Jakarta tak boleh lagi dinomorduakan. Semakin abai dan lalai pemerintah memperhatikan keselamatan warga, maka jangan kaget kalau kecelakaan demi kecelakaan akan terus terjadi. Saya kan bawa motor, ya nggak aman aja gitu. Was-was aja takut gimana jatuh gitu. Sering pernah jatuh juga sih, kepleset dong, nggak sampai jatuh, kepleset aja gitu. Karena jalan banyak batu kerikil gitu, kepleset. Salah satu sebab utama tingginya resiko kecelakaan di Jakarta adalah kondisi fasilitas umum perkotaan yang tidak layak. Sebagian tampak tidak terurus, sebagian lagi bahkan sudah mulai rusak. Ironisnya, mengingat anggaran belanja DKI Jakarta tahun 2016 saja mencapai 60 triliun rupiah. Berikut adalah penelusuran tim NSI terkait kondisi fasilitas umum ibu kota Jakarta yang memprihatinkan. Buruk dan tak layak. Inilah fakta sebagian fasilitas umum bagi pengguna jalan di ibu kota. Di tengah hiruk pikuk lalu lalang warga, fasilitas umum yang dipakai ternyata hanya seadanya. Tak bisa menjamin keamanan, sekaligus tak dapat diandalkan untuk keselamatan pengguna jalan. Jembatan penyeberangan orang alias JPO yang notabene sangat penting bagi lalu lintas pejalan kaki, sebagian besar juga dalam kondisi yang sudah tak layak. JPO tampak tak terurus, bahkan terkesan dibangun dengan konstruksi yang memang tak memberi kenyamanan. Kami dari Koalisi Pejalan Kaki cukup prihatin melihat penderitaan para pejalan kaki yang mengakses JPO ini karena kemiringannya itu di atas 45 derajat ya. Kemiringan apa kemiringan anak tangga? Kemiringan anak tangganya. Okay. Padahal itu kan diatur di Permen PU ya, nomor 19 tahun 2011 terkait dengan kemiringan JPO. Okay. Seharusnya kemiringan itu sebenarnya menurut kami itu masih terlalu curam kalau 20 derajat. Okay. Karena apa? 20 derajat itu seharusnya itu masih bisa diturunkan supaya itu bisa jadi ram. Kemiringan yang cukup landai supaya bisa diakses oleh yang berkebutuhan khusus, yaitu disabilitas, ibu hamil, dan juga lansia. Nah, kalau kita lihat sampai hari ini, itu JPO-nya, semalam pun saya mengakses JPO yang sama ini, itu penerangannya sangat-sangat kurang,
itu pun penerangannya ada dibantu dengan penerangan yang ada di bawah jembatan layang nontol. Gitu ya. Yang berikutnya adalah penerangannya itu di anak tangganya itu semuanya sudah mati si penerangannya. Nah, ini sangat bahaya dan ini bisa mengancam nyawa pejalan kaki terutama perempuan yang mengakses JPO ini di malam hari. Di malam hari, dengan kondisi penerangan yang tak mendukung, JPO justru menebar ketakutan bagi mereka yang melewatinya. Di sini kadang-kadang malam penerangannya kurang ya Mas. Di sini juga sepi banget kalau udah malam, udah jam 8 ke atas tuh udah sepi banget. Menurut saya sih agak bahaya aja kalau misalnya di sini penerangannya kurang. Gitu. Rasanya gimana? Ya agak takut sih, soalnya sepi itu jadi takut. Tak ubahnya dengan JPO, lampu lalu lintas di beberapa titik juga ditemukan sudah tak lagi berfungsi. Dengan mengesampingkan bahaya, warga pun terpaksa harus mengatur dirinya sendiri di jalan raya. Padahal, dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta yang mencapai puluhan triliun per tahun, perbaikan semestinya teramat mudah dilakukan. Sayang, tanpa alasan jelas, perawatan fasilitas umum pengguna jalan agak sedikit terabaikan. Dan itu artinya, sekali lagi, keselamatan serta keamanan warganya kembali jadi nomor 2. Di tahun 2015 ada lebih dari 500 orang yang mati sia-sia di jalan raya ibu kota. Mereka menjadi korban dari sekitar 6.000 kasus kecelakaan. Penyebabnya beragam, mulai lubang yang mengintai di mana-mana, rambu lalu lintas yang minim, atau juga bahkan proyek pembangunan yang membahayakan pengendara. Benarkah sedemikian parah kondisi jalanan ibu kota hingga warganya seringkali harus bertaruh nyawa? Selengkapnya sesaat lagi di NSI.